Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan belajar dengan membaca buku tafsir salat. Insyaallah kita masuk bab baru, judulnya 5 tingkatan manusia ketika salat. Materi ini saya tulis setelah mendengarkan khutbah Pak Bunyamin rahimahullah. Beliau menyampaikan khutbah tentang 5 tingkatan manusia ketika salat. Langsung saya cari referensinya, walhamdulillah ketemu, itu ada dalam kitab Al-Wabilus Sayyib. Dan kemudian kami tuliskan dan kita cantumkan di buku tafsir salat. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib menuliskan tentang 5 tingkatan manusia dilihat dari kualitas salatnya. Dimulai dari tingkatan yang paling rendah hingga tingkatan yang paling sempurna. Nanti Bapak Ibu bisa ngukur saya ada di mana. Yang pertama tingkatan yang terendah. Tingkatan pertama dan yang paling rendah. Mereka yang tidak memperhatikan kesempurnaan bagian lahiriah ketika sholat. Ini kata kuncinya. Tidak memperhatikan kesempurnaan lahiriah dalam sholat, sehingga sisi lahiriah sholatnya masih sangat kurang. Seperti wudunya tidak sempurna, waktunya telat, pakaiannya tidak pantas, gerakannya sangat cepat sehingga tidak tumaknina ketika mengerjakan rukun-rukun salat. Maka diungkapkan oleh Nabi SAW seperti manusia yang mematuk 4 kali. Kenapa? Rukuk sujudnya cepat. Ibnu Qayyim menyebut orang seperti ini adalah tingkatan mufrid, orang yang meremehkan kegiatan salat. Dan nanti beliau akan jelaskan konsekuensinya. Kita catat dulu sebutannya mufrid, orang yang meremehkan salat. Tingkatan yang kedua, mereka yang salatnya sudah baik dari sisi lahiriah. Alhamdulillah seperti bapak-bapak yang ada di sini, ibu-ibu juga sama. Mana yang lebih rapi bapak atau ibu? Ibu punya pakaian khusus, namanya mukna. Sementara bapak bisa ganti-ganti. Kalau dari sisi pakaian, terkadang wanita lebih siaga pakaian yang sempurna. Cuman mohon maaf, kadang terlalu lama dipakai nggak dicuci, akhirnya aromanya itu Masya Allah. Jadi saya sempat dengar ada salah satu jamaah ibu-ibu, Masya Allah, saya sholat di sampingnya itu tahan nafas berkali-kali karena aromanya itu. Karena kan ini dipakai terus ya, selesai dipakai taruh di lemari, dipakai lagi taruh di lemari, dicuci secara berkala ya. Barangkali sepekan sekali kelamaan enggak? Kelamaan. Atau 3 hari sekali, sehingga kalau bisa ya punya 2 ya. Maka mukna 3 hari sekali cuci, nanti dipakai lagi. Alhamdulillah kalau yang tinggal di Jogja mungkin lebih adem, apalagi masjidnya ber-AC. Kalau di sebagian tempat yang lebih sumuk, Masya Allah. Baik, sekarang kita baca ya. Tingkatan kedua, mereka yang sholatnya sudah baik dari sisi lahiriah, wudunya sudah bagus,
tepat waktu, pakaiannya sopan, juga rukun dan gerakannya sempurna. Hanya saja pikiran orang ini sering melayang kemana-mana, sehingga persentase khusyuknya sangat minim. Pikirannya lebih banyak teralihkan untuk urusan dunia yang di luar masjid itu dipikirkan, yang ada di luar sholat. Sehingga yang sholat jamaah di sini tadi ya, sebutkan surat apa yang dibaca oleh imam. Serakelingan mas, waktu dengerin ya mboh iku ning ndi, karo semu-semu ngantuk ngeten. Sehingga sama sekali tidak menyatu antara pikiran dengan jasadnya, karena pikirannya melayang kemana-mana. Sampai kadang tidak tahu berapa jumlah rakaat, lupa ya. Kemudian apa yang dibaca oleh imam. Sementara itu tidak ada upaya dari dirinya untuk fokus mengembalikan khusyuknya ketika sholat. Ini tingkatan kedua ya. Mungkin kalau di tempat kita tingkatan kedua ini udah bagus, karena sholatnya sudah tepat waktu, pakaiannya sopan, orangnya tumaknina, wudunya sudah benar, tapi sayangnya batinnya hilang. Sehingga orangnya di masjid, tapi mungkin hatinya keloyongan kemana-mana. Kita baca tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang ketiga, mereka yang sholatnya secara lahiriahnya sudah bagus, sementara batin pikirannya selalu berjuang untuk khusyuk. Batinnya berjuang untuk khusyuk, hatinya berperang melawan bisikan setan. Mereka berusaha untuk konsentrasi, sehingga pikirannya tidak dibiarkan bebas melayang, tapi dia terkadang datang, terkadang pergi. Saat pikirannya hilang, dia berusaha untuk mengembalikan. Saat pikirannya berada di jasadnya, dia berusaha untuk bertahan. Di saat itulah orang ini pikirannya berjuang, terkadang hilang, terkadang kembali. Ibnu Qayyim mengatakan orang ini mengerjakan sholat sambil berjihad melawan was-was. Dan ini jihad batin. Enggak semua orang punya kemampuan seperti ini Pak. Karena terkadang hati kita ini pengennya kan plong, ngeten nggih? Pengennya apa? Plong. Hati menahan sesuatu itu rasanya berat. Sebagai contoh, kalau habis selesai subuh, lalu Bapak pengen mengerjakan sholat duha, syuruk nanti, jangan batal, jangan batal. Sehingga dari mulai habis subuh, bahkan sebelum subuh, sampai nanti syuruk, kita tidak batal. Ada enggak Pak sedikit dorongan tenaga dalam Pak? Ada? Mungkin ada ya. Tapi kita ngapain? Tahan, jangan batal, biar kita tetap terjaga di masjid dalam keadaan suci. Dari mulai maghrib sampai isya, jangan batal, kita bertahan. Nah, dalam kondisi bertahan tidak batal itu ada nuansa lebih. Itulah batin kita sedang dikekang. Sehingga ini akan berbeda dengan suasana ketika begitu Bapak selesai sholat syuruk, salam, plong, harap ngentut sakarepmu, karena orangnya sudah plong. Itu beda Pak kondisinya Pak. Nah disitulah yang dimaksud bahwa orang ini sedang berjihad melawan was-was. Dia menahan dirinya untuk dalam kondisi siaga ibadah. Tingkatan yang keempat, mereka yang sempurna lahiriah salatnya, secara batin sempurna khusyuknya. Hati dan pikirannya menyelami setiap gerakan dan bacaan dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Sehingga tidak ada bagian salatnya yang lalai karena memikirkan perkara lainnya. Masya Allah, ini belum sampai puncak ini. Lahiriahnya bagus, khusyuknya fokus dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Itu kata Ibnu Qayyim baru tingkatan keempat.
masih ada tingkatan yang paling tinggi lagi. Tingkatan yang kelima, dan inilah tingkatan yang paling tinggi, kata beliau rahimahullah, level tertinggi salat yang mampu membuat pelakunya serasa meletakkan hati dan pikirannya ada di hadapan Allah yang Maha Agung. Sehingga seperti pikirannya betul-betul fokus dan dia meyakini seolah-olah dia ada di mana? Di hadapan Allah. Perasaannya seolah-olah dia benar-benar sedang menghadap Allah. Bahkan sampai dia telah meninggalkan raganya. Dirinya hanyut bermunajat dengan Rabb-Nya yang Maha Ar-Rahman. Meninggalkan raganya. Inilah yang disebut dengan rogo sukmo. Jadi sukmane meninggalkan raga karena fokus untuk melaksanakan ibadah. Kaya apa Pak? Iku Pak. Kayaknya kita belum bisa sampai pada tingkatan kayak gitu ya. Maka kanan kirinya itu sampai tidak terasa. Sehingga ada suara di kanan, ada suara di kiri, tidak akan terasa. Dirinya hanyut bermunajat dengan Rabb-Nya yang Maha Ar-Rahman. Di saat itulah sang hamba ketika sholat seperti tidak terasa dengan apa yang terjadi di lingkungannya. Bono wong rame, ada orang ngobrol, dan seterusnya, dia tidak terasa. Nanti akan kita lihat ya, contoh orang yang kalau dalam pengajian ada nggak Pak kayak gitu Pak? Ya mungkin ada. Merem itu sampai tidak terasa apa yang ada di sekitarnya, itu termasuk nggak? Nah, begitu jamaahnya bubar, kok sepi? Itu gimana itu maksudnya itu? Rogo sukmo ya. Jadi sukmone mbuh ning ndi, maka saat dia dzikir selesai sholat, begitu dia melek, sepi masjid. Loh, koncoku wis do ilang. Baik. Sekarang kita baca di sini. Fal qismul awal, untuk jenis yang pertama, kata Ibnu Qayyim, mu'aqabun, dia dihukum. Jenis yang pertama itu yang mana Pak? Yang tadi. Lahiriah sholatnya saja sudah enggak karuan. Wudunya enggak sempurna. Kemudian tumak ninanya enggak dilakukan. Sebagian kewajiban sholat ditinggalkan. Sehingga orang ini ketika sholat, dia sama sekali banyak gangguan. Dan fisiknya, lahiriahnya, dia tidak pedulikan. Orang seperti ini dihukum oleh Allah. Kenapa Pak dihukum? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan celaan. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Cilaka orang yang salat, yaitu orang yang lalai dari salatnya. Waktunya suka ditunda-tunda. Sehingga nyun sewu, terkadang ada orang yang karena dia tuntutan dari kegiatan dan aktivitas sehari-hari, sampai sholat itu hilang satu waktu. Kok bisa Pak? Karena dia tidak pernah satu waktu itu. Pulang jam 5 sore, sampai rumah jam 8 malam. Yang kerja di Jakarta. Lah terus gimana itu Pak? Kita maghrib itu masih macet di jalan. Apalagi mohon maaf, kerjanya di Cengkareng, rumahnya di Bogor. Masya Allah. Nah itu nyeberangi DKI. Sehingga dia harus selalu setiap hari kehilangan sholat maghrib. Bapak coba sholat maghrib menepi. Ya raiso Mas, menepi di mana Mas? Enggak ada rest area yang bisa dipakai sholat. Naik mobil, apalagi kadang pakai mobil jemputan. Keluar jam 5, sampai rumah jam 8 malam. Kerja juga seperti itu, keluar jam 5 sampai perusahaan, sampai kantor jam 7. Keluar gelap, berangkat gelap, berada di kegelapan. Pergi gelap, pulang petang, tidak pernah dia bisa merasakan ketemu sholat maghrib. Di zaman kereta belum tertib seperti sekarang.
Saya pernah naik kereta ke Jakarta. Kalau nggak salah waktu itu ketika sudah sampai Kerawang, itu kereta sepi. Sudah banyak orang yang turun. Begitu masuk Bekasi, banyak sekali sampai berdiri, Pak. Dan itu jam 3 malam, jam 3 pagi ya. Sehingga saya berencana nanti bisa ke toilet untuk wudhu sholat subuh. Begitu jam 3 pagi, banyak sekali yang masuk sampai berdiri-berdiri itu. Gak bisa gerak. Mau ke toilet gak bisa. Akhirnya sholat subuh dalam keadaan tidak wudhu, gak bisa ke toilet. Saking banyaknya orang. Dan mereka yang berdiri tadi juga gak sholat. Subuhnya hilang, itu dulu ya. Waktu kereta belum tertib. Sekarang kan sudah mulai tertib sehingga ada KRL khusus sampai Bekasi yang ngantarkan ke Jakarta dan sekitarnya. Nah, jenis seperti ini mu'aqabun, orangnya dihukum karena dia telah melalaikan salatnya. Yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, fawailun lil musallin. Lalu solusinya bagaimana? Untuk kaum muslimin yang mereka harus berjuang keluar jam 5 sampai rumah jam 8. Sementara dia harus sholat maghrib. Kan tidak mungkin jamak terus ya. Masa jamak tiap hari? Sementara yang bersangkutan mungkin bukan musafir. Maka yang bisa dilakukan, satu, pilihan yang pertama ya, dia nunggu kepulangan. Sehingga sholat maghrib dulu, habis maghrib baru pulang. Yang kedua, yang bisa dia lakukan adalah cari tempat untuk sholat. Begitu sudah masuk waktu sholat, menepi sholat. Kalau tidak bisa Pak, yang ketiga, ini kondisi paling minimal, sholat sambil nyetir. Jadi dia sholat di atas kendaraan. Sebagaimana orang yang berada di atas kendaraan tidak bisa turun. Seperti kita di atas kereta, di atas pesawat, tidak bisa? Nggak bisa turun. Terus gimana Pak? Ya sholat di atas kendaraan. Arah kiblatnya sesuai dengan arah kendaraan. Nggak mungkin ngadep ngulon dhisik melawan arus, nggak mungkin. Terus gimana Pak? Ya sudah, dia sholat di atas kendaraan. Kalau dia naik kendaraan jemputan, dia sholat di atas kendaraan jemputan. Karena nggak bisa mampir masjid, nggak bisa minggir. Lalu dia sholat di atas kendaraan. Walaupun nyetir. Karena nyetir bukan penghalang untuk sholat, jika memungkinkan untuk dilakukan. Sehingga mungkin nanti dia agak mengambil jalur lambat, kemudian dia nyetir dengan pelan sambil mengerjakan sholat. Kalau ini di tol ya. Kalau di luar tol kan masih memungkinkan untuk menepi dan kerjakan sholat sebisanya. Bila perlu sholat di ruko, misalnya ada ruko nganggur, kok nggak dipakai, kemudian Anda sholat di situ. Yang penting pokoknya 5 waktu ini dijaga sesuai dengan waktunya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat adalah kewajiban bagi mukmin yang telah ditetapkan waktunya. Watsani muhasab, orang yang kedua akan dihisab. Yang kedua itu yang kayak gimana Pak? Fisiknya sudah bagus, lahiriah salatnya bagus, tapi batinnya hilang. Ini akan dihisab. Watsalits mukaffarun anhu, orang yang ketiga salatnya bisa menghapus dosa. Warabi' musabun, orang yang keempat salatnya akan diberi pahala. Wal khamis muqarrabun, orang yang kelima dia dekat dengan Allah Ta'ala. Li'anna lahu nasiban mimman ju'ilat qurratu ainihi fis salah. Karena dia termasuk di antara orang yang kesejukan hatinya, ketenangannya dilakukan ketika sholat. Dan Nabi SAW seperti itu. Beliau merasa sangat tenang, merasa nyaman itu ketika sholat. Dan orang itu kalau nyaman Pak, rasanya gimana Pak? Orang kalau nyaman rasanya gimana Pak? Melepas lelah. Orang nyaman itu melepas lelah. Walaupun dia berkegiatan. Pak, isu-isu kok sepedaan Pak? Orang kantor Pak. Kesel nyambut gawe Mas, sepedaan. Kesel nyambut gawe itu loh sepedaan.
Padahal sepedaan itu capek nggak Pak? Capek. Tapi ada orang yang capek kerja, yang dia lakukan apa? Bukan tidur, sepedaan. Disitulah bukti bahwasanya kelelahan itu bukan lelah fisik, tapi lelah batin. Makanya ada orang yang dia sedang sakit, fisiknya sakit ya, lalu dia istirahat terus, tidur terus, kesel turu. Sebab yang namanya tidur itu bisa capek. Capek apanya? Batinnya. Makanya orang yang hatinya selalu menyala dengan aneka aktivitas, walaupun dia bisa jadi fisiknya capek, tapi hatinya tetap semangat, itu gak capek. Sebab capek itu sebenarnya lebih kepada capek batin. Orang naik gunung capek gak Pak? Capek ya. Begitu sampai di puncak, dia lihat pemandangan alam, terbayar semua kelelahan saya. Terbayar dengan melihat semua keindahan alam yang ada di sekitarnya. Allah menggambar langit dan seterusnya, ungkapan-ungkapan yang dia sampaikan ketika dia melihat keindahan alam. Pada situasi seperti itulah seorang manusia merasa dia telah terbayar semua kelelahannya. Maka ketenangan batin itu bisa membuat orang jadi tidak merasa capek. Makanya kenapa Nabi SAW ketika beliau sholat sampai bengkak kakinya? Karena batinnya merasa tenang. Orang yang batinnya tenang ketika sholat, walaupun capek gak terasa. Nah, beda dengan kita. Karena sholat kita belum sampai pada tingkatan batinnya tenang, karena kita anggap bahasanya sholat itu beban, akhirnya bar terawih kesel, bar sholat mas kesel mas, padahal gak sampai 1 juz. Karena itulah kaum muslimin, walaupun mereka capek ketika di kota Mekah, ketika di Madinah, tapi mereka bisa menikmati. Karena capeknya mereka itu capek yang menenangkan bagi mereka. Nabi SAW berdoa kepada Allah, atau beliau mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan ketenangan batinku itu ketika salat. Faman qarrat ainuhu bi salatihi fid dunya. Barang siapa yang bisa merasakan ketenangan dengan salatnya ketika di dunia, qarrat ainuhu bi qurbihi min rabbih azza wa jalla fil akhirah. Maka dia akan mendapatkan ketenangan hati ketika dia dekat dengan Allah besok di hari kiamat. Masya Allah. Sehingga berjuangkan untuk bisa mendapatkan ketenangan ketika kita hidup di dunia dengan melaksanakan ibadah. Semoga nanti kita bisa tenang ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah. Baik, sudah selesai penjelasan 5 tingkatan, 5 level dalam salat. Sebutkan Pak, diulang Pak. Apa saja tadi? Level pertama, level kedua, level ketiga, sampai level kelima. Selesai ya. Level keempat itu yang kayak gimana tadi? Sudah sempurna secara lahiriah, salatnya khusyuk dari awal sampai akhir. Sudah? Kalau level kelima, sempurna salat lahir batinnya, bahkan dia seperti meletakkan dirinya di hadapan Allah Ta'ala, sehingga dia merasakan ketenangan, qurratul ain. Salatnya dijadikan sebagai ketenangan batinnya, seperti yang dialami oleh Nabi SAW. Sehingga Rasulullah SAW kalau salat itu istirahat. Arihna bis salah, istirahatkanlah kami. Sehingga beliau kalau capek salat. Kalau kita salat capek, karena salat kita belum bisa kita nikmati. Baik, sekarang kita lanjut contoh salat level kelima. Jadi teori ini tidak hanya teori, kenyataannya ada orang yang berhasil melakukan sampai pada tingkatan itu. Mereka yang menghadirkan hatinya di hadapan Allah menggapai tingkatan khusyuk paling tinggi. Beberapa contohnya sebagai berikut ini.
Pertama, ada orang yang dipanah 3 kali tidak membatalkan sholat. Tersebutlah seorang sahabat namanya Abbad bin Bishr. Pada peristiwa perang Dzatur Riqa, pasukan Nabi SAW mendapatkan kemenangan, sehingga beliau pulang membawa ghanimah. Nah, seperti ini namanya juga perang ya. Sehingga perang itu bukan perampokan, tapi siapa yang menang dia berhak mendapatkan apa? Harta rampasan perang beserta tawanan. Salah satu di antara tawanan itu adalah seorang wanita, istri salah seorang musyrik yang berhasil melarikan diri ketika perang, sehingga dia masih hidup, tapi istrinya ditawan. Ketika pasukan Nabi SAW melakukan perjalanan kembali ke Madinah, lelaki musyrik ini pun membuntuti mereka karena ingin membebaskan istrinya. Tibalah waktu malam, mereka harus beristirahat, rombongan Nabi SAW dan para sahabat. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Man yahrusuna fi lailatina hadhi?" Siapa yang sanggup untuk berjaga di malam ini? Majulah Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir. Padahal dua-duanya juga capek, tapi maju. Lalu mengajukan diri, "Kami siap ya Rasulullah." Ammar kemudian mengatakan kepada Abbad, dua-duanya dua sahabat yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW ketika Muhajirin tiba di Madinah. Abbad meminta kepada Ammar, "Kita gantian, kamu yang jaga dulu atau istirahat dulu?" Ammar memilih untuk istirahat dulu. Lalu mulailah Abbad berjaga sendirian. Masya Allah, di kegelapan malam, mungkin di tengah padang pasir, kita tidak tahu ya. Semuanya pada tidur dan Abbad bangun sendirian untuk menjaga semuanya. Nanti kalau ada apa-apa, bangunkan temannya yang lain. Mulailah Abbad berjaga di tengah suasana malam yang tenang. Ketenangan malam yang membuat Abbad ingin bermunajat dengan Rabb-nya. Beliau bangkit mengerjakan salat dengan membaca surat Al-Kahfi hingga beliau tenggelam dalam tadabbur ayat demi ayat yang dia baca. Si musyrik ternyata mengamati semua kondisi ini. Dia amati dengan baik. Dia melihat Abbad sendirian, temannya tidur, yang sedang berjaga. Lalu dia mengarahkan anak panahnya hingga mengenai tubuh Abbad. Nah, mumpung sendirian, tak bunuh saja dia. Kalau dia berhasil dibunuh kan, nanti yang lain bisa dibunuh. Akhirnya dipanah Abbad dalam kondisi Abbad sedang salat. Begitu dipanah, tepat mengenai badannya Abbad, langsung mencabut panah tadi dan tetap melanjutkan bacaan Al-Quran. Si musyrik melemparkan anak panah yang kedua, tetap mengenai badan Abbad, tepat. Namun beliau hanya mencabutnya dan melanjutkan sholatnya. Si musyrik melemparkan anak panah yang ketiga, beliau hanya mencabutnya. Kali ini beliau tidak sanggup. Abbad gak sanggup untuk bertahan. Badan beliau lemes saking banyaknya darah yang keluar. Kemudian beliau bangunkan Ammar karena khawatir beliau meninggal sementara tidak ada yang menjaga Rasulullah SAW. Melihat kejadian ini, si musyrik ketakutan. Ada orang lagi sholat, dipanah, tep, kena. Dibuang panahnya, berhenti dia, bertahan. Panah lagi, kena lagi, anak panahnya buang, dia tetap sholat. Di panah ketiga, kena, tapi kok nggak ambruk. Wah, ini malaikat jangan-jangan. Pergi akhirnya dia. Orang tadi ketakutan. Musyrik ini ketakutan. Lalu Abbad mengatakan ketika ditanya oleh Ammar, "Kenapa kau tidak bangunkan aku ketika anak panah yang pertama?" Kata Abbad, "Kuntu fi suratin aqra'uha." Aku sedang membaca salah satu surat Al-Quran. "Falam uhibba an aqta'aha hatta unfidhaha." Aku tidak ingin memutusnya sampai aku menyelesaikannya. Dan seperti ini sunnahnya. Jadi kalau kita baca Quran, jangan model putus-putus ya.
Kalau bisa satu surat full, ganti surat yang lain. Wa aimullah, demi Allah, laula an udayyi'a thagran amarani Rasulullah SAW. Andaikan aku tidak menyia-nyiakan, andaikan aku menyia-nyiakan perintah untuk berjaga seperti yang diperintahkan Rasulullah SAW, laqata'a nafsi qabla an aqta'a au unfidaha. Saya akan bertahan sampai diriku mati sebelum saya selesai sholat. Ya sudahlah, pilih mati saja. Mumpung mati sedang dalam kondisi sedang taat, yaitu sedang sholat. Demikian keterangan yang disampaikan oleh Abbad bin Bishr. Baik. Mesti dongengi dong ngantuk. Adem, ayem, merem. Enggak apa-apa ya. Tapi ngantuk itu menular ya, Pak. Baik. Atau mungkin besok lagi ada kopi, teh. Gimana Pak Ketua Takmir? Saya minum dulu Pak. Bismillah. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Contoh yang lain. Tetap bersujud meskipun meriam mengarah kepadanya. Jadi ceritanya begini, Ka'bah itu sepanjang perjalanan sejarah pernah direnovasi sebanyak 5 kali. Sepanjang perjalanan sejarah. Sahabat Abdullah bin Zubair, cucunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sangat terkenal dengan kekhusyuannya ketika sholat. Pada peristiwa penyerangan Masjidil Haram, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi menyiapkan manjanik. Manjanik itu apa? Ketapel besar. Sehingga orang masa silam melempar batu ketika perang itu pakai manjanik. Sebelum ada granat, sebelum ada rudal dan seterusnya. Karena itu sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu tengah melaksanakan sholat. Aisyah dijelaskan oleh Syekhul Islam di sini. Kana Abdullah bin Zubair yasjudu fa'ata bil manjanik. Fa akhadha ta'ifatun min thawbihi wa huwa fi shalah la yarfa'u ra'sa. Abdullah bin Zubair pernah sedang sujud di Masjidil Haram dan meriam batu sudah disiapkan. Sampai ada orang yang menarik bajunya. Tapi Abdullah tidak mengangkat kepalanya dari sujud karena lagi sholat. Manjanik sudah diterbangkan sehingga ada banyak sekali bangunan-bangunan yang dirobohkan oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Tapi Abdullah bin Zubair tetap bertahan sholat dan beliau merasa tidak terasa apapun sampai ditarik orang karena mau diselamatkan. Yang ketiga, rumahnya kebakaran tapi tidak merasa. Tersebutlah seorang ulama tabi'in bernama Muslim bin Yasar rahimahullah. Beliau wafat pada tahun 100 Hijriah. Dikisahkan oleh Az-Zahabi, kana Muslim ibn Yasar idza shalla ka'annahu thawbun mulqa. Muslim bin Yasar itu kalau sholat seperti baju yang dipajang. Wa kana yaqulu li ahlihi, dan beliau pesan sama anggota keluarganya, idza dakhala fi shalah, kalau aku sudah mulai salat, tuhadditsu, silahkan kalian ngobrol, falastu asma'a bihadithikum, aku tidak mendengar obrolan kalian. Wa dzukira annahu waqa'a harikun fi darihi, dan diceritakan bahasanya pernah terjadi kebakaran di rumahnya, wa huwa yusalli, dan beliau sedang salat. Falamma dzukira lahu qala, ketika beliau diingatkan, "Loh, kamu tadi rumahmu kebakaran." Itu sampai digotong orang, Mbak, orang. Karena kalau enggak digotong orang ini kobong. Sehingga dia digotong, diajak keluar sambil dalam posisi sholat belum selesai. Begitu selesai sholat, dia baru sadar
ma sya'artu, dia merasa aku tidak ngerti kalau lagi kebakaran, padahal dia ada di rumah itu. Nah, itu contoh orang yang ketika sholat sampai pada nirwananya lepas. Atau kok nirwananya lepas, ruhnya lepas ke nirwana, sehingga saking khusyuknya maka jasad dibiarkan jasad saja, tapi arwahnya betul-betul menghadap Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan terjadi kebakaran di rumahnya dan beliau sedang sholat. Ketika diceritakan setelah asar, beliau mengatakan, aku tidak merasa sama sekali. Selanjutnya, disengat tawon tetapi bertahan sholat. Imam Bukhari, penulis kitab Sahih Bukhari, beliau pernah mengatakan, diceritakan dalam biografinya, Kanal Bukhari yusalli dzata yaumin aw dzata lailah. Imam Bukhari salat pada satu hari atau satu malam tertentu. Fala sa'ahu zabur, kemudian dia disengat oleh zabur. Zanbur itu kayak apa, Pak? Kayak tawon das. Yang dia suka buat sarang kecil-kecil ya di tembok itu. Itu namanya apa? Zanbur. Itu bukan tawon, kita nyebutnya tawon karena dia tidak punya madu sebagaimana tawon pada umumnya. Rumahnya apa Zanbur ini? Zanbur ini bikin rumahnya pakai apa? Tanah liat. Dia gotongi tanah liat terus disusun. Itulah Zanbur. Beliau disengat sama Zanbur sebanyak 17 kali. Usai sholat beliau mengatakan, tolong lihatkan apa yang menggangguku ketika sholat. Nah, pundaknya dilihat. Mereka pun melihatnya, ternyata bengkak 17 tempat. Namun beliau tidak membatalkan sholat. Nah, seperti itu contoh orang yang khusyuk dalam sholat. Kenapa kamu tidak membatalkan sholat? Kata Imam Bukhari, kuntu fi suratin fa'ahbabtu an atammaha. Aku sedang berada dalam surat tertentu dan saya ingin untuk membacanya sampai selesai. Semoga Allah menyempurnakan kualitas khusyuk kita dalam salat. Wallahu waliyut taufik. Tapi setidaknya dengan mempelajari ini ya, kita bisa berjuang untuk naik tingkatan. Bagaimana kita bisa ke arah grade yang lebih tinggi agar salat kita semakin berkualitas. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Belum syuruk ya. Nah, waktunya cukup longgar. Jadi kemarin yang sempat angkat tangan tapi tidak dapat mikrofon diperbolehkan pulang duluan. Masya Allah. Boleh, silakan tanya. Ada mikrofonnya? Silakan, mungkin. Mau selatan dulu atau utara dulu? Mic-nya boleh ke arah ujung, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syaranya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam hal ini ada dua yang perlu kita bedakan. Pertama, proses pendidikan. Yang kedua, latihan untuk memaksakan diri menjadi lebih baik. Kalau kita berbicara proses pendidikan atau edukasi, maka yang kita ajarkan yang ideal. Harus seperti ini yang paling bagus. Itu pendidikan. Sebab pendidikan itu kalau diajari yang paling rendah, dia nggak munggah. Misalnya ya, orang mondok, dia didoktrin bagaimana caranya bisa hafal Quran 30 juz. Di sini program kami hafal Quran 30 juz. Pokoknya harus hafal Quran 30 juz. Walaupun nanti kenyataannya ketika lulus cuman punya 5 juz, ada 10 juz, sekian juz, sesuai dengan kemampuan masing-masing santri. Yang enggak 30 juz gimana? Ya, bukan berarti tidak diakui. Dia tetap diakui sebagai santri yang hafal tapi di bawah target. Nah, itu contoh kalau bicara masalah pendidikan, kita diajarkan ya sampaikan yang paling ideal. Buat target-target yang paling ideal. Gantungkan cita-citamu setinggi langit-langit. Kurang dhuwur, Pak. Setinggi langit. Karena kalau cita-cita sudah setinggi langit, gak bisa ya Pak. Nah, minimal kamu ada di bawahnya. Karena kalau kemudian orang cita-citanya cuma rendah saja, ya dia akan lebih sering gagal. Ini kalau bicara. Tapi kalau berkaitan dengan latihan pribadi masing-masing, maka kita ditekankan berjuanglah sebisanya. Fattaqullaha mastata'tum. Muncul pertanyaan, lalu bagaimana dengan firman Allah Ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Itu menjelaskan tentang semua dicatat oleh Allah. Semua akan dicatat oleh Allah. Yang berbuat sekecil apapun, yarahu, dia melihatnya. Melihat di mana? Di buku catatan amal. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, dan siapa yang berbuat keburukan walaupun seberat dzarrah, yarahu, dia. Karena dalam hal ini seseorang akan melihat apapun yang pernah dia kerjakan ketika di dunia walaupun dulu sudah pernah dia lupakan. Nah, jadinya gimana ini, Pak? Ya ini tidak bertentangan dengan tadi. Dia melihat amal itu dicatat, walaupun amal itu bisa jadi tidak ada nilai pahalanya. Karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pahala. Sama seperti misalnya, ada enggak puasa orang yang selesai Ramadan pahalanya hilang? Ada Pak, contohnya Nabi SAW pernah mengatakan, Rubba sha'imin hadduhu min siyamil ju' wal atas. Betapa banyak orang yang puasa tapi dia hanya dapat haus dan lapar. Kenapa Pak cuma dapat haus dan lapar? Gak ada pahalanya. Karena kalau sudah gak ada pahala, ya cuma capek saja yang dia dapat. Wallahu a'lam. Mengatakan Pak? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, jadi pada intinya ya. Ya, kiat-kiat biar kita bisa upgrade, bisa meningkatkan salat kita. Intinya adalah perjuangan untuk melakukan yang ideal. Walaupun tidak bisa 100%, ya setidaknya sudah ada upaya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah, siapa yang berjuang di jalan kami, maka kami akan berikan petunjuk kepadanya ke jalan kami. Tapi ini berat ya, sehingga setidaknya amankan, jangan sampai sholat kita dihukum oleh Allah. Fawailun lil musallin. Niku wong nggih sholat Pak, makanya disebut al musallin. Tapi dia punya sifat alladzina hum an sholatihim sahun. Dia lalai ketika sholat. Dia sholat dalam keadaan waktunya tertunda, kadang wudunya enggak sempurna, auratnya juga tidak ditutupi dan seterusnya. Saya sering lihat ada orang yang bapak-bapak ya, sholat cuma pakai kaos,
Ketika sujud yang kelihatan, celana dalamnya itu kelihatan. Kenapa? Kaosnya ketarik naik sehingga sampai celana dalamnya kelihatan. Nah terus gimana itu Pak? Nah ini kurang perhatian. Kadang kita sarankan coba pakai sarung Mas. Dia pakai sarung dulu biar untuk menutupi aurat dia. Nah kalau kayak gini terus-terusan kan, dan itu dilakukan dengan sengaja, bisa jadi mengulangi kualitas sholat. Wallahu a'lam. Fadhal, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan. Coba kita baca hadis berikut ini ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat di atas tunggangan beliau. Haitsu tawajjahat, sesuai dengan arah tunggangannya, sehingga tidak harus menghadap kiblat, karena namanya perjalanan tidak semuanya ke arah kiblat. Fa idza aradal fardhah, kalau beliau mau melaksanakan sholat wajib, nazala, beliau turun, fastaqbalal kiblah, lalu beliau menghadap kiblat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Jadi kalau berbicara tentang salat di atas kendaraan, ini sudah menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Selanjutnya,
Jika kita bandingkan ya, mana yang lebih stabil, naik mobil atau naik ibil, onta? Mana yang lebih stabil, Pak? Mobil. Kita di dalam mobil itu tidak goyang-goyang kayak gini, Pak. Bapak pernah naik onta, Pak? Belum. Nanti boleh praktek di Gembira Logo ya. Saya naik ontanya di Gembira Logo, Pak. Jadi Masya Allah, goyang-goyang gini. Maka kebayang orang dulu itu ketika di atas onta dengan menempuh perjalanan selama 1 bulan misalnya. Dari Irak sampai ke Mekah, itu kan bisa 1 bulan. Itu kayak apa suasana perasaannya. Kita yang naik perahu saja ya, naik perahu tuh 2 sampai 3 jam. Sudah setelah itu mendarat. Itu badan rasanya masih goyang. Kok saya goyangnya? Pengaruh kamu berada di atas perahu tadi. Nah, orang naik onta goyangannya itu nggak bisa berhenti. Sehingga mungkin dia tidur sambil goyang-goyang tadi. Yang sholat juga sama, sambil goyang-goyang. Tidak lebih stabil dibandingkan yang berada di atas mobil. Maka jika itu saja boleh dan dilakukan oleh Rasulullah SAW beserta para sahabat, maka ibadah di dalam mobil lebih boleh lagi. Mungkin pertanyaan, itu kan nyetir. Kalau onta kan nggak perlu nyetir, nanti dia jalan sendiri. Ya, mau nyetir mau tidak nyetir sama-sama berada di atas kendaraan. Ya mungkin fokusnya jadi terganggu. Sehingga ketika nyetir, sementara dia sholat, dia fokus pada 2 hal, nyetir sama sholat. Fokusnya jadi terganggu. Lah terus rukuk sujudnya gimana, Pak? Beri syarat dengan kepalanya. Sehingga sujud dibuat lebih rendah daripada rukuk. Sebisanya. Maka kalau misalnya sujud harus nyentuh setir, ya dia nyentuh. Tapi beresiko, Pak, nanti nggak di depan. Nah, makanya tadi mungkin dia menepi dulu sambil berjalan pelan-pelan sehingga saat sujud ya tidak sampai nabrak. Karena dia jalannya lebih pelan. Itu hanya mengkondisikan saja. Lalu dari hadis ini para ulama mengatakan bahwa Nabi SAW tidak pernah sholat sunnah, tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Karena itu kata Jabir, fa'idha aradal faridah, kalau beliau ingin untuk mengerjakan sholat wajib, nazala fastaqbalal kiblah, beliau turun lalu menghadap kiblat. Ini karena kendaraan Nabi SAW bisa berhenti sewaktu-waktu. Kendaraan beliau apa tadi? Onta. Beda kalau di tempat kita, kereta, Pak sudah masuk maghrib, keretanya mandek sih, diprotes 1 gerbong nanti. Maka kita hanya bisa mengikuti jadwal kereta. Berhenti di sini 3 menit, berhenti di sini 2 menit. Ya kalau nggak bisa sholat di situ, silakan Anda sholat di atas kereta. Alhamdulillah sekarang ada musolanya. Dan musola kereta itu juga Masya Allah, Arab guling-guling karena gerakan kereta itu. Sehingga kadang kita waktu sujud itu sampai jeduk-jeduk, kebentur dahi ini dengan tempat sujud. Ya kita tahulah bagaimana kondisi kereta saat dinaiki. Baik, intinya di sini adalah tidak ada masalah ketika orang sholat di atas kendaraan. Maka solusi terakhir bagi kaum muslimin yang ada di Jakarta, coba kalau tidak bisa menepi, silahkan sholat di atas kendaraan. Wallahu a'lam. Baik, nah kasus saya dengan beliau kok bukan kasus ya. Saya pernah melakukan perjalanan bersama Pak Nur Hasan di kereta bandara. Sudah adzan subuh. Nanti ketika mendarat itu sudah 1/2 jam pasca adzan. Nah ini mungkin biar nggak kesiangan, berarti sholat sunnahnya di atas kendaraan. Begitu sudah sampai lokasi, bisa langsung sholat wajib. Dan seperti itu yang mungkin bisa jadikan solusi. Bapak Ibu misalnya naik kendaraan, berangkat dari rumah, ini kalau sudah sampai masjid, qomat. Sementara Anda belum sholat sunat, maka sebaiknya gimana?
Sholat sunnah di atas kendaraan. Nanti sampai masjid, qomat, bisa langsung sholat wajib. Wallahu alam. Ngatan nggih? Insyaallah akan kita lengkapi di pertemuan berikutnya. Pada pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang sholatnya orang munafik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.